Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa amma sunnah fasitur. Dan utawi sunnah-sunnahnya puasa itu ada 6. Sunnah-sunnahnya puasa itu ada 6. Yang pertama takhir sahuri. Kalau bisa sahur itu agak terakhir supaya di antara hikmahnya adalah stamina dirinya selama menjalankan 1 hari puasa itu cukup bagus ya, mengakhirkan waktu sahur. Yang berikutnya lagi sunnahnya wa takjilul fitri, punya takjil dalam itu berbuka. Jadi berbuka pakai takjil dulu. Bagusnya ditamar itu dengan kurma. Kalau di Papua ya pakai gedang goreng ya, karena pakai gedang goreng serta tahu isi ya. Kalau di Mekah pakai tamar, tapi kalau nggak bisa ya kalau ada pakai tamar, pakai kurma. Qabla sholat, sebelum sholat. Jadi takjil dulu, perutnya itu biar langsung kaget. Jadi makan takjil dulu, ini sunnahnya. Jangan, kalau bisa sih jangan langsung makan nasi. Jangan langsung makan nasi yang berat. Jadi bahasanya makan yang akan ringan dulu. Tapi ringan bagaimana kalau tahusinya 5, terus gedang gorengnya 5, jadinya berat ya? Apa tidak? Kurmanya 5, semuanya 5. Cendolnya 12, air putihnya 12. Jadi sudah kenyang. Apa tidak? Pokoknya kalau bisa agak ringan dulu supaya kemudian habis sholat baru makan. Watar bersiwak ba'da zawal. Sunnahnya lagi jangan bersiwak atau gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Jadi matahari sudah di tengah-tengah, tergelincir ke arah barat, maka itu jangan sikat gigi. Berarti kalau begitu sebelumnya boleh. Habis subuh, habis sahur boleh sikat gigi. Berikutnya lagi wajib fi syahr Ramadan. Kama sabaqah fi fadhilihi fi zakat. Loman wajib fi syahr Ramadan. Loman itu dermawan. Dermawan ketika waktu bulan suci Ramadan. Kama sabaqah fi fadhilihi, sebagaimana disebut di dalam bab keutamanya zakat, keutamaan zakat. Di antaranya apa? Di antara keutamaan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Ittaqunna walau bisyikki tamr." Takutlah kamu semuanya dengan api neraka walaupun dengan saksi garing kurma. Mampunya kita bersedekah saksi garing kurma, saksi garing kurma. Jadi kalau bisa senang sedekah dalam bulan suci Ramadan walaupun separuhnya kurma itu kan kecil, diparuh lagi ya, senang bersedekah. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu di sini betapa barokahnya ibu-ibu yang umpamanya yang di belakang boleh juga berpartisipasi dalam buka bersama. Itu buka bersama di sini, takjil bersama di sini. Tapi saya anjurkan sama membawa takjilan. Gak usah banyak-banyak orang per ibu, 10 gorengan aja. 10 gorengan. Di sini sudah ada minum, sudah ada 10 gorengan. Tapi betapa luar biasanya barokahnya kalau bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Luar biasa. Makanya saya anjurkan ibu-ibu sedekah aja setiap sore sedekah walaupun 10 gorengan. Tidak mau 5 gorengan tidak apa-apa. Seolah dimakan sendiri tidak apa-apa. Biasanya kalau saya memberi manasik ibadah haji, ibu-ibu, pokoknya bapak-bapak kalau berangkat haji, sedekah di sana. Walaupun bahasanya gini, kita membeli satu botol gelas, dia membeli 1 gelas. Sedekah saja di kopong. Saya sedekah sama kamu airnya, kamu sedekah sama saya. Dapat pahala. Walaupun operan, dapat sedekah, dapat barokah. Di sini kan sama-sama dimakan, bareng-bareng dimakan.
biasa barok, luar biasa barok. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti yang lain banyak nggak usah. Pokoknya seikhlasnya. Kurang lebih 10 butir, 10 gorengan. Saya katakan kurang lebih 10 gorengan ya. Bapak-bapak ibu boleh berpartisipasi setiap sore buka bersama di sini ya. Semampunya. Tapi kalau nggak ada nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Tapi kalau belum bisa, betapa luar biasa barokahnya orang yang bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun fa'ilam tajidu, kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak mendapatkan, kalau kamu tidak ada walaupun satu sigar korma, maka fabi kalimatin thayyibah, maka kalau ngomong yang baik itu sedekah. Kalau ngomong itu yang baik, jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang menyakitkan ya. Ngomong yang enak, ngomong yang enak. Kalau orang berat ojo senang-senang ngomong ya. Maka Rasulullah SAW itu sedekah. Jadi bersikap yang baik itu adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW ahsana abdul as-sadaqah ila ahsanallahu al-khilafah ala tirkadihi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan gini, hadisnya gini, betapa bagusnya seseorang hamba, ma'asallah, betapa bagusnya seseorang hamba yang mau bersedekah. Illa ahsanallah, orang yang senang sedekah, maka Allah akan memperbaguskan pula keturunan kita. Al-hilamu fi tirkadiha. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita baik, perilaku mereka baik, sikap mereka baik, akhlak mereka baik, ya maka senang sedekah. Kalau kita senang sedekah, anak-anak kita menjadi anak yang baik, berbudi pekerti baik, itu dimulai Pak senang sedekah oleh orang-orang tuanya. Ini hadis Nabi yang janji Rasulullah. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, orang tuanya harus senang sedekah. Apalagi momen sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW Abi Darda, "Idza tabakta mawatan fa'aksir ma'ah." Kata Rasulullah SAW kepada Abi Darda, "Ya Abu Darda, kalau kamu masak, kalau masak sayur, perbanyak kuahnya. Perbanyak kuahnya. Sumatu ila ahli baitin min jiwanika." Lantas kamu lihat dari tetangga-tetangga kamu, wa asbahum minhum bima'rufin. Maka kemudian berikanlah apa itu sayur kamu itu kepada yang baik. Sekarang kalau begitu dasarnya yang penting prinsipnya sedekah kepada orang lain. Momennya kalau di mushola kan enak, takjil bersama enak. Kalau kita umpamanya mau goreng 10, diantarkan 1 butir. Bu, assalamualaikum, apa? Saya mau sedekah apa? 1 butir tahu isi. Ya Allah, capek rasanya tahu satu. Tetangga 1 butir. Kata mereka mungkin, ya alhamdulillah, tapi kok cek capeknya ya, kok cek repot tuh 1 butir keliling sak kampung. Kalau di musola kan enak, musola bareng-bareng, sedekah bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Masya Allah, ini betapa luar biasanya apa ini sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi dhilli sadaqati hatta yudhqa bainan nas. Rasulullah bersabda, setiap orang nanti di akhirat di padang mahsyar itu adalah di tempat berteduhnya sedekah-sedekahnya. Jadi padang mahsyar itu panas terik luar biasa. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan tempat berteduh itu siapa? Orang-orang yang di dunia suka bersedekah. Maka mereka berada di tempat berteduhnya masing-masing sehingga mereka tidak kepanasan, sehingga mereka nyaman sampai giliran dirinya apa itu diputuskan tentang apa itu di mizan ya, ditimbangkan untuk di surga atau di neraka. Jadi semua mendapatkan giliran. Nah, untuk antri ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu banyak sekali. Maka oleh karena itu untuk menunggu ingin enak, maka senang sedekah di muka bumi ini ya. Maka Rasulullah SAW, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min asy-syarri. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu-pintu kejahatan.
Kita harus berpikir ditolak barang musibah sedekah. Perbanyak sedekah, semampunya. Ikhlasnya itu yang penting. Ikhlasnya itu yang terpenting. Jangan kita sok-sok Allah, kan saya supaya biar tidak usah. Ikhlasnya itu yang penting. Nah, kalau kita ikhlas itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu sedekah afdal? Rasulullah pernah bertanya, mana sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Qala anta saddaqa wa anta sahihun ta'ammal al-baqa wa tasaddaqa wa la tabhal hatta idza balaghatul huquq qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Mana sedekah yang paling baik ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling baik adalah ketika kamu dalam keadaan sehat, kamu juga masih menginginkan kehidupan dunia, kenyamanan dunia, menikmati kekayaan kamu, tapi waktu syafaqah juga kamu takut kalau kamu menjadi orang fakir, tapi wala tamhal hatta balagha, dan kamu tidak sampai menunggu mau bersedekah, tapi ketika nyawa kamu sudah sampai di tenggorokan, nyawa kamu sudah mau mati, tolonglah sedekah, saya mau sedekah sama ini, saya mau sedekah, masjid saya dibantu, pondok sana dibantu. Mau mati baru mikirin pondok, mau mati baru mikirin masjid, mau mati baru mikirin fakir miskin. Orang yang seperti ini yang paling merugi, ya. Orang-orang yang paling merugi adalah ketika dia mau bersedekah karena dia sangat mementingkan amal ketika mau mati, tapi dia sudah tidak ada kesempatan lagi sebab nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Maka oleh karena itu Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan sampai ia bersedekah mimma tuhibbun, apa yang dia sukai. Paham ya? Apa yang dia sukai. Jadi kalau umpamanya dia bersedekah tidak akan mencapai kalau orang itu tidak sampai amalnya, sedekahnya yang dia sukai. Jadi hadirin, jadi kalau sedekah itu apa yang kita suka, ya, jangan yang tidak kita suka. Paham ya? Jangan jadikan orang yang kita sedekah itu adalah tempat limbah, pembuangan limbah. Wes bajuku sumpelek, wes sobek-sobek, dan digunakan lagi, sudah kayak sampah, daripada jadi sampah di rumah, buang saja kasih orang. Jadi kalau begitu seolah-olah kamu itu mau membuang limbah, membuang limbah dalam rumah kamu untuk orang lain. Ya, kalau bisa yang kita sukai, karena itu bekal kita, tabungan kita di akhirat. Masa kita bikin tabungan yang jelek? Tabungan itu yang sebaik-baiknya, ya. Kalau kita sedekah adalah yang kita sukai, yang kita suka. Ibu-ibu kalau makan itu kalau sore takjil sukanya apa? Tahu isi bikin, ya. Tahu isi bikin yang enak, ya. Yang enak. Tidak usah banyak, yang enak, yang sekiranya ibu suka. Kalau ibu suka, maka yang lain juga suka. Amin. Apalagi apa itu sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Sedekah di dalam bulan suci Ramadan itu, kalau kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, orang yang beramal, katakanlah orang-orang lain itu beramal, pahalanya 100%. Kita memberi sedekah takjil sama mereka, walaupun satu teguk air, maka kita mendapatkan pahala 100% pula bagi orang yang kita beri takjil tadi. Tapi orang yang diberi takjil yang dapat 100% juga tidak terkurangi sama sekali. Tidak terkurangi sama sekali. Jadi inilah Masya Allah luar biasa. Di antara hikmahnya orang bersedekah ini, ada seorang wanita zaman Rasulullah. Dia bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan ibunya berada di dalam neraka. Kurus kering dan dia mau digulung dengan api neraka. Terus menerus. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Di dalam neraka mau digulung dengan api neraka, ditahan. Dia rupanya di tangannya itu ada sesobek pakaian dan sekerat daging. Asal mau diterjang dengan api neraka, ditahan dengan itu. Maka api neraka kembali lagi. Mau diterjang, ditahan dengan itu. Maka anaknya melihat ibunya seperti itu, punya inisiatif, berangkat ke surga. Ambil minuman di surga, mau dikasih minum sama ibunya. Begitu mau dikasih minum, dipukul sama malaikat tangannya. Minuman surga tidak boleh, dilarang keras untuk diminumkan orang yang ada di dalam neraka.
Begitu terbangun tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Habis subuh dia sowan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mimpi begini ya Rasulullah. Benar, ibu kamu ada di neraka. Untungnya ibu kamu pernah sedekah dengan ikhlas, sekerat daging sesuai pakaian dengan ikhlas. Itulah yang bisa menahan gelombang api neraka. Masya Allah. Rasulullah terus kemudian menempelkan tongkatnya di tangannya seorang perempuan tadi, dibacakan doa langsung seketika bisa digerakkan lagi. Ini artinya apa? Betapa luar biasanya manfaatnya, barokahnya orang yang bersedekah, pahalanya sangat banyak, bahkan bisa menolong gelombang api neraka